untuk memudahkan kita dalam melihat bagaimana cara kerja dari forecasting ini. Baik, yang pertama kita akan melakukan analisis regresi terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan tugas bahwa harus ada data time series minimal 10 tahun terakhir. Nah, ini ada contohnya. Ini saya buka sheet yang kosong dulu untuk melihat. Nah, yang pertama, ya kita perlu merefresh terlebih dahulu bahwa analisis regresi itu rumus dasarnya ya, Y sama dengan ya, atau konstanta ditambah dengan beta X. X itu adalah faktor yang variabel yang kita anggap berpengaruh terhadap Y. Y itu adalah yang akan kita prediksi. X ya, Y X1. Ini X1 berarti variabel pertama ditambah konstanta dari variabel yang kedua, atau dan seterusnya kita sebut saja N ya, sampai N, dan ditambah dengan error. Error itu biasanya kita. Ini adalah rumus dasar dalam melakukan regresi. Nah, Y-nya ini bisa apa saja, bisa kita isi apa saja. Ya, karena di sini materinya terkait dengan banyak indikator, ya, ada pertumbuhan ekonomi, ada kemiskinan, ada pengangguran, ada pendapatan, maka Y-nya ini adalah isinya itu semua, ya. Angka indikator itu semua. Nah, B ini apa? B yang pertama itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah nilai dari Y yang tidak dipengaruhi oleh apapun, itu fix sifatnya. Ya, misalnya kalau pendapatan itu katakanlah kita bahwa DAU itu nilai fix-nya berapa, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, itu DAU itu pasti dapat segini. Nah, X-nya itu adalah faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor yang lain itu ada berapa? Kalau ada 10 berarti X-nya ada 10. Nah, kalau ada 5 berarti X-nya ada 5. Nah, itu adalah nilai X. Maka di sini saya tulis X1 sampai XN. XN itu ya tergantung berapa banyak variabel yang mempengaruhi DAU yang akan masuk. Nah, ini adalah rumus dasar dalam melakukan regresi. Nah, karena kita akan melakukan regresi untuk forecasting, maka X-nya itu cuma satu, yaitu X-nya itu adalah nilai Y min 1. Ya, jadi nilai di tahun sebelumnya itu adalah X-nya cuma 1, sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan konstanta ini wajib, berapapun nilainya, kemudian X-nya itu adalah berarti B X N min 1, ya. Atau mungkin lebih mudah, nah, Y berarti B-nya, X1-nya itu adalah Y min 1. Min 1. Ditambah E itu adalah error. Maka ini menjadi rumus yang nanti akan kita pakai. Jadi nilai yang akan kita prediksi itu adalah Y, yang kita gunakan untuk memprediksi adalah nilai Y di tahun sebelumnya, yaitu X sama dengan Y min 1. Itu berarti nilai X di tahun sebelumnya. Berarti ya. Kita pelan-pelan saja, pelan-pelan, tidak usah terlalu tergesa-gesa ya, supaya lebih santai. Ini sudah kelihatan angka gini, biasanya kita ini sudah pusing, ya, lihat angka itu tingkat kepusingan meningkat sebanyak X plus 1. Bukan min 1, X plus 1. Jadi wah, ini sudah kelihatan angka ini sudah mumet. Kecuali kalau angkanya itu di nomor di buku rekening kita, itu biasanya tambah sehat. Tapi kalau angkanya itu di Excel ini biasanya tambah kurang sehat. Apalagi masa pandemi ini kita perlu menjaga imunitas ya, jadi jangan sampai terlalu pusing-pusing. Nah, ini kita masukkan tahun ya. Nah, tahun di sini saya ambil, katakanlah kita memprediksi, kalau tadi saya minta 10 tahun, berarti katakanlah mulai tahun 2010, atau ini bisa juga kita ganti tahun mulai 2009 ya, karena data 2020 kan belum ada, berarti ini tahun 2010. Nah, ini kita tarik aja sampai pada saat ini. Nah, saat ininya itu adalah tahun 2019. Nah, ini adalah angka yang saya punya, ini angka di 10 tahun terakhir. Ya. Ini bisa angka apa saja terserah. Ya.
angka pertumbuhan ekonomi, angka tingkat kemiskinan, angka tingkat pengangguran ini di tahun 2019 sampai di tahun 2009 sampai tahun 2019. Angka apa saja terserah. Ya. Semuanya ini bisa kita masukkan. Nah, kalau di sini materinya ada banyak ya, materi kita sesi kali ini kan semuanya itu banyak sekali indikator ya, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, pendapatan daerah, segala macam ini, maka data ini 10 tahun terakhir harus kita punya. Maka kemarin saya menyampaikan ke Mbak Cika, pada peserta tolong untuk mendapatkan atau mengumpulkan data time series 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir di tiap-tiap indikator tadi. Nah, indikatornya macam-macam. Mau indikator level outcome, indikator level program, sampai output kegiatan bisa kita pakai. Yang penting angkanya 10 tahun terakhir. Nah, T-nya apa? T-nya itu ya, itu tadi, tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Ini kita menggunakan sampai 11 tahun. Ya. Oke, nah tadi rumusnya adalah kita kembali ke sini ya, rumusnya adalah Y. Oh, saya hilang tadi. Rumusnya adalah tadi saya tulis saja kembali di sini, Y sama dengan konstanta ditambah konstanta dari X Y min 1 Y min 1 ditambah E. Ini adalah rumusnya. Ya. Nah, lalu kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita akan melakukan analisis regresi terhadap data ini. Nah, ini saya copy saja. Ini datanya, data awal ya yang kita punya. Ini saya copy di sini. Saya paste value ya, karena saya tidak mau rumus-rumusnya ikut tercopy di situ. Jadi ini adalah Y-nya. Y-nya ini bisa, sekali lagi bisa apa saja, bisa kemiskinan, bisa pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya, pengangguran. Ini adalah T-nya. Nah, di dalam Excel, Bapak Ibu semua mungkin belum ada, ya, bisa diinstal gratis, bisa dimasukkan di situ. Itu kita bisa ambil menu data, ya. Nah, di tempat saya ini sudah saya install di add-ons biasanya. Add-ons itu ada di mana ya? Di file, kemudian bisa ditambahkan. Saya juga agak lupa ini. Di Excel itu menunya di mana? Di preference kayaknya, di add-ons ya. Biasanya kalau belum ada itu bisa dimasukkan. Nah, klik di data, maka akan muncul di sini data analisis. Ya. Muncul data analisis. Diklik data analisis, dipilih regresi, ya. Ini ada banyak sekali, t-test ada, histogram dan sebagainya, tapi kita ambil yang regression, kemudian kita akan melakukan regresi. Ya. Nah, apa tadi rumusnya? Kita kembali, ya. Ini saya geser lagi. Kita kembali, berarti Y sama dengan, berarti Y itu adalah variabel yang tergantung, ya. Ini dikatakan input Y range. Nah, di sini saya akan del dulu. Berarti saya kembali ke sini, saya masukkan aja di sini. Kalau saya mau pakai labelnya, ya berarti saya mulai dari sini. Saya masukkan semua. Saya masukkan semua sampai yang terakhir, sampai tahun terakhir, maka masuk di situ. Nah, X-nya apa? X-nya itu adalah T. Ya. X-nya itu adalah T tadi kan, atau apa? X1, XY-1 itu hanya kita masukkan T-nya saja. Karena kita tidak melakukan lag, maka di sini labelnya itu kita klik karena saya, maaf, saya tadi salah ini. Ini harusnya mulai dari T. Ya. Ya. Nah, ini label ini saya klik supaya apa? Supaya di baris pertama itu tidak dihitung sebagai angka. Kalau labelnya saya hilangkan, Y sama T ini karena tadi ikut saya copy, maka dia akan dihitung sebagai angka, tapi kalau labelnya ini saya cek, maka dia akan dihitung sebagai label. Confident level berapa? Ya enggak apa-apa, kalau mau pakai 95 boleh, ya. Minimal ya sekitar 76 lah, itu paling kecil. Nah, outputnya ini nanti hasilnya mau ditaruh di mana? Ini kita klik dulu. Nah, nanti hasilnya ini mau saya taruh di sini, misalnya saya taruh di E2. Oke, residual ini sudah, ini kita oke saja. Nah, ini adalah hasilnya.
Nah, ini model yang kita hasilkan dari prediksi terhadap Y yang tadi saya sebut saja Y-nya ini adalah pertumbuhan ekonomi, ya, PE, pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kita sudah mendapatkan modelnya, ya, sudah mendapatkan modelnya seperti ini. Ini langsung dihasilkan dari regresi tadi. Kita akan mendapatkan modelnya seperti ini. Nah, sekarang langkah berikutnya jangan terlalu sepaneng ya Bapak Ibu, jangan terlalu tegang. Ini muncul angka-angka banyak seperti ini, biasa saja. Anggap saja ini buku rekening kita, Pak. Ya, buku rekening kita, jadi kita lebih happy melihat angka ini. Nah, ini yang tadi yang LG ini kita pakai. Nah, sekarang kita lihat Y duganya ini dari mana? Ya, Y duganya ini adalah G17 itu mana? G17 adalah ini. Nah, ini adalah intercept-nya, ya. Jadi tadi intercept-nya berarti adalah B yang tadi, ya. Coba kita lihat di sini, rumusnya kan Y sama dengan B. B ini adalah intercept. Nah, intercept-nya itu adalah ini, nilai ini. Ditambah BXY-1. Nah, BXY-1-nya yang mana? Kita lihat di sini. Kita Y duganya ini berarti di G17 ditambah G18 dikali C2. G18-nya mana? G18-nya ini adalah T. Ya. Jadi nilai T dikalikan C2. Ya, C2-nya adalah T ini. Ya, 1 berarti. Berarti T dikalikan 1. Mengapa T dikalikan 1? Karena rumusnya adalah ini yaitu Y, ya, BX-nya yang ini, ya, BX ini adalah ini, kalau ini Y-1 ini sebenarnya X1. Ya. X dikali 1 berarti T hitung dikalikan dengan T yang ada di sini. Nah, sekarang itu yang kita namakan sebagai prediksi atau Y duga. Y duga. Kita masukkan aja rumusnya di sini. Y duga sama dengan, jadi Y duganya itu adalah hasil yang nanti keluar sama dengan intercept ini ditambah X1. X1-nya berarti kalau satunya itu adalah X-nya itu adalah 1, berarti ini dikalikan dengan nilai T yang merupakan hasil dari permodelan tadi. Nah, ini kita enter. Ini hasil dari Y prediksi. Jadi prediksi kita terhadap sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ya. Nah, sehingga prediksi kita dari model ini, kita memprediksi di tahun 2009 itu angka pertumbuhan ekonomi adalah 0,06. Kenyataannya berapa? Adalah 0,07. Nah, jadi model ini ketika kita pakai untuk memprediksi di tahun 2009 cukup presisi karena selisihnya cuma sedikit. Nah, coba kita lihat apakah model ini masih bagus untuk dipakai di tahun 2010, 11 dan seterusnya. Tinggal kita lanjutkan saja. Ini adalah cara untuk melakukan forecasting dengan menggunakan regresi, yaitu menggunakan variabel di masa lalu untuk menggunakan model di variabel masa lalu untuk memprediksi kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, ini yang berubah apa? Yang berubah kan hanya T-nya saja, ya, 1, 2, 3, 4, karena waktu, ya, waktunya itu bertambah. Nah, berarti yang C3 ini berubah, yang lainnya tetap. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita lihat di rumus di sini, supaya dia tidak ikut, maka harus di string kanan-kiri, supaya yang barisnya tidak ikut bergeser. Jadi, F18 yaitu intercept-nya harus terkunci, berarti ini kita kasih ring, F kita kasih string, ya. Kita kasih string depan dan belakangnya F, kemudian C-nya tidak karena dia ikut turun nanti ketika kita turunkan, F-nya juga, F19-nya juga kita string depan dan belakang supaya dia tidak bergeser ke kanan dan kiri. Nah, ini kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasil prediksi kita. Hasil prediksi kita. Dari model yang kita miliki ini modelnya.
nggak perlu bingung-bingung. Tapi ini kan tidak signifikan ya, karena di bawah, di atas 0,05. Tapi nggak apa-apa, ini adalah namanya proyeksi. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan bahwa ini 0,07, kalau kita mau pakai model ini untuk memprediksi di masa yang akan datang, ya tingkat presisinya seperti ini. Jadi kita bandingkan antara yang real di masa lalu dengan hasil prediksi kita di masa lalu. Ini coba saya kecilkan supaya mudah ya melihatnya. 2 digit ya, 2 digit. Ya. Ini hasil prediksi kita di masa lalu, ini realita yang ada di masa lalu. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa prediksi kita di masa lalu kalau menggunakan model regresi ini, ternyata ya tingkat ketepatannya ya kurang lebih ya hampir tepat, tapi kurang meyakinkan lah, maka nanti kita membutuhkan Gretel itu tadi. Nah, sekarang bagaimana? Oh, kita ingin memprediksi apa yang terjadi di tahun 2020 dan seterusnya menggunakan model ini. Ya. Kita ingin menggunakan model ini untuk memprediksi di tahun yang akan datang. Yang ini kita belum tahu kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun yang akan datang, tapi kita tahu, punya data, punya model dari data 10 tahun yang lalu. Ini kita tarik aja ke bawah, terserah mau sampai ke berapa. Nah, rumus yang sama ini kita tinggal teruskan. Nah, ini adalah hasil dari proyeksi kita. Mohon maaf, ini adalah hasil dari forecasting kita terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sampai 2031. Dengan menggunakan model regresi sederhana tadi. Ini modelnya, ini hasil forecastingnya. Ini adalah alat untuk mengevaluasi apakah model kita ini cukup kuat atau tidak. Dengan membandingkan antara Y real dengan Y duga. Y real dengan Y duga. Ini adalah logika sederhananya, ya Bapak Ibu. Logika sederhananya seperti itu. Jadi kalimat yang tadi saya munculkan, bagaimana kita memprediksi sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, ya, itu fungsinya adalah untuk melihat apakah model yang kita punya, model itu intinya cuma nilai X dan nilai intercept untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kenapa kita harus memprediksi masa lalu? Untuk membuktikan kekuatan model. Nah, ini adalah logika ketika kita menggunakan forecasting berbasis pada regresi, di mana kita gunakan variabel X di masa lalu untuk memprediksi X di masa depan. Menggunakan variabel X di masa lalu untuk memprediksi Y yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini kan YPE ini Y kita ini pertumbuhan ekonomi, ini bisa diganti angka kemiskinan, bisa diganti pendapatan daerah dan sebagainya. Ini bisa diganti kemiskinan atau pengangguran atau apa saja dan sebagainya. Ini bisa diganti apa saja. Data yang kita punya ini, data prediksi kita adalah yang ini. Sampai di sini saya kira mungkin sudah cukup jelas ya logikanya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan untuk melakukan forecast, ya, untuk melakukan forecast menggunakan Gretel. Nah, sekarang saya akan membuka software Gretel saya. Ini gambarnya apa, anak-anak perempuan ya, perempuan atau ibu-ibu ini saya nggak jelas. Nah, kita buka Gretel, maka akan muncul menu seperti ini, ya. Menu awal Gretel itu seperti ini. Dan ini semua analisis statistik bisa dipakai di sini. Nah, langkah pertama, saya akan memasukkan dulu data saya. Dan data saya ini kan cuman begini saja. Tahun sama Y. Ya. Y-nya ini adalah tadi itu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, semuanya Y. Ya. Di masa lalu, yang saya harapkan minimal 10 tahun terakhir, meskipun tadi tidak ada hukum yang bersifat pasti gitu ya, harus berapa, tapi idealnya kalau saya 10. Kalau lebih dari 10 lebih bagus. Kurang dari 10 ya kurang-kurang sedikit nggak apa-apa lah. Ya, kira-kira pasnya berapa ya, ini kayak orang jualan
pasar aja, pasnya kira-kira berapa. Tapi ya lebih dari 5, ya, lebih dari 5 itu harga minimal ya. Kalau harga idealnya itu ya 10, lebih dari 10 itu ya lebih bagus. Nah, file open data ya, kita buka open data, kita cari datanya di mana. Nah, ini pakai user file, kemudian dicari di desktop di folder atau di mana. Tapi ini ingat, kalau data Bapak Ibu berupa Excel, di bawah sini harus diganti Excel dulu, dicari Excelnya di mana. Ya, ini misalnya kalau Windows-nya udah di atas 2010, 2012 itu biasanya Excel-nya jadi XLSX ya. Kalau yang Windows lama-lama itu cuma XLS ya, tapi kalau yang baru-baru itu XLSX ya. Nah, ini kita pilih. Nah, maka nanti yang keluar hanya file-file yang berupa Excel. Kalau data Bapak Ibu sudah disimpan SPSS juga bisa dibuka, dipilih yang SAF. Ini, tapi data saya itu di Excel. Ini semuanya ada ya. Yang misalnya sudah disimpan di Gradle langsung ya langsung aja. Tapi kalau di Excel buka yang Excel, kalau datanya di SAS bisa dibuka semua. Hampir semua aplikasi bisa diolah dengan menggunakan Gradle ini. Nah, ini kelebihan Gradle yang kedua. Tapi bukan yang utama ya. Kalau kelebihan yang utamanya itu ya gratisnya itu. Yang kedua ini bisa membuka data dari semua aplikasi. Nah, data saya ini saya save dengan menggunakan judul file itu proyeksi. Nah, saya buka dan filenya adalah Excel. Ya, saya buka kemudian open. Nah, setelah kita open akan muncul pertanyaan seperti ini. Ya, start import at kolom 1 row 1. Berarti artinya data di Excel-nya harus bersih ya, jangan ada tulisan-tulisan, ada rumus apa segala macam, catatan belanjaan semua dihilangkan ya Ibu ya. Jadi jangan nyatet belanjaan di sini nanti kehitung semua sama Gradle. Jadi bersih ya. Boleh dimasukkan yang non angka tapi label. Nah, di sini saya memasukkan label tahun dan Y. Oke, berarti semua data itu adalah kolom 1, row 1. Jadi mulai dari sini ini sudah dimasukkan. Nah, apa yang akan saya lakukan? Saya akan melakukan forecast. Nah, maka di sini ada dua pilihan, regresi atau forecast. Saya pilih yang forecast. Karena saya akan melakukan forecasting. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini ada tulisan found 2 valid seeds, found 2 variable 11 observation. Oke, saya close saja. Nah, kemudian di sini muncul ya box berikutnya adalah jangan khawatir Bapak Ibu, ini saya record ya, saya rekam sehingga nanti kalau bingung tahap-tahapnya bisa saya dilihat di YouTube, nanti akan saya masukkan di YouTube sehingga bisa dilihat tahap-tahapnya. Imported data have been interpreted cross-sectional. Nah, jadi defaultnya Gradle itu melihat data itu bersifat cross-sectional, padahal yang kita ingin lakukan adalah time series. Do you want to give data time series or panel? Maka kita pilih yes. Kalau kita jawab no, kalau kita klik no, maka dia akan menganggap data kita itu adalah cross-sectional. Kalau cross-sectional itu di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Kalau time series, di tempat yang sama, di waktu yang berbeda. Nah, padahal kita ini kan datanya time series. Ini data di tempat yang sama, tapi di tahun yang berbeda. Maka ketika ditawari oleh Gradle, apakah akan mengubah data menjadi time series, maka kita jawab yes, kita klik yang hijau. Nah, muncul lagi, Gradle ini banyak tanya ya, kayak wartawan ya. Jadi tanya lagi, ini cross sectional Mbak, sudah bilang ini time series, tapi ditanya lagi ya nggak apa-apa, harus sabar ya Mbak Ibu dengan berhadapan dengan Gradle ini. Ya, jawab datasetnya apa time series ya, kita klik time series. Ya, kalau kita klik cross sectional dia akan balik lagi seperti pada awal tadi. Kemudian kita klik forward. Lalu ditanya lagi sama Gradle. Nah, Gradle ini memang kayak dosen pembimbing ya, kayak dosen pembimbing, tanya aja kerjanya. Data time seriesnya apa? Tahunan, bulanan, mingguan, harian, bahkan ini sampai detik. Ya, kita kan annual, maka kita pilih yang annual tahunan. Ya. Kemudian kita klik di sini annual. Kalau quarterly ini berarti apa? Triwulan ya. Nah, mungkin kalau
dari sisi keuangan mungkin bisa juga quarterly. Jadi tribulanan, ini bulanan. Tapi data kita ini adalah data tahunan, maka kita klik yang annual, lalu kita forward. Nah, masih ditanya lagi, annual mulai tahun berapa? Wah, ini ya udah saya jawab mulai tahun 2010. Kan data saya ini tahun 2010 startnya ya. Diketik aja 2010, kemudian kita forward. Nah, sehingga dia tanya lagi, oh datamu ini berarti karena tadi 10, dia mendeteksi ada 10 angka, kemudian saya bilang mulainya 2010, langsung si Gretel ini menduga, oh berarti datamu itu mulai tahun 2010 sampai 2020. Oh iya benar, memang 2010 sampai 2020, maka saya apply. Oke, nah datanya sudah siap untuk kita lihat. Ini udah masuk di Gretel, otomatis ya. Tahun dan Y sama dengan ini, tahun dan Y ya, sama di sini. Nah, tapi sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut ya, kita perlu perbaiki dulu datanya. Maka kita klik data, kita harus melakukan add observation. Karena apa? Karena kita akan melakukan forecast. Karena data observasi kita ini hanya 10 ya di tahun 2010 sampai 2020, padahal kita ingin melakukan observasi lebih dari itu, yaitu 2021, 2022 dan seterusnya. Terserah Bapak Ibu mau melakukan prediksi sampai berapa tahun ke depan. Kalau sampai 5 tahun ke depan ya ditulis saja di sini 5. Ya, kalau 10 tahun ke depan ya tulis saja 10. Tapi kalau data yang kita punya cuma 10 tahun ke depan, ya maksimal kita bisa memprediksi sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, di sini saya memilih 10. Oh, nggak suka 10, Pak. Saya maunya 8 saja. Ya, nggak apa-apa 8, tapi jangan 7,5 atau 6,5. Jadi kalau annual ya berarti berapa enaknya ini? 9 lah ya, saya kok lebih suka angka 9 ini. Katanya angka keberuntungan. Saya pilih 9 aja. Kenapa 9? Karena 9 angka keberuntungan, jawabannya gitu. Ya, intinya terserah berapa mau ditambahkan. Oke. Nah, berarti di sini si Gretel sudah menambahkan 9 data ke depan. Ya, karena data yang dia punya cuma 10, kita sudah add menjadi 9. Saya ulang tadi, data, add observation, kemudian kita ketik 9. Ini saya ulang lagi, sekali lagi supaya paham. Nah, langkah berikutnya analah kita memilih model. Nah, ini analisisnya si Gretel ada di sini. Semua ada, semua jenis analisa statistik ada di sini. Nah, pertama kita memilih ya yang tadi, yang awal. Contoh yang sudah saya contohkan tadi adalah melakukan analisis forecasting dengan menggunakan regresi sederhana. Maka saya coba saja langkah yang pertama ini untuk perbandingan model ya. Saya pilih OLS. Ya, saya pilih OLS. Nah, variabel Y-nya apa? Variabel Y-nya ya Y, ya, yaitu yang apa? Ya tadi Y duga tadi ya. Kalau di situ. Kemudian variabel X-nya yang kita gunakan untuk memprediksi Y duga itu adalah tahun. Nah, ini kita masukkan, kita nggak melakukan lag atau apapun, kemudian kita oke. Nah, kita oke, maka akan muncul hasil seperti ini. Ini model sama seperti ketika kita tadi lakukan di Excel, ya. Cuman di Gretel ini otomatis akan muncul seperti ini. Hasilnya keluar konstantanya seperti tadi, kemudian keluar juga nilai nilai T-nya yang nanti digunakan untuk menghitung. Nah, setelah keluar modelnya, maka kita klik analisis dan kita lakukan forecast. Ya, kita lakukan forecast. Forecast-nya berakhir sampai kapan? Ini panjang sekali. Kita nggak mau sampai 2038 ya, tapi tadi saya masukkan 9 tahun ya. Jadi dia keluarnya 38, atau mungkin di sini saya hanya memprediksi sampai tahun 2029 ya. 9 aja. Kalau mau sampai 2030 ya nggak apa-apa, diketik aja 2030. Ini saya memilih tahun memprediksi forecast range-nya 2021 sampai 2029.
static forecast, regressive kita biarkan saja. Ini bisa diturunkan, bisa dinaikkan, terserah. Ya. Kita menggunakan yang tinggi saja, nggak apa-apa. Nah, kemudian pre-forecast observation to graph. Nah, ini kita tingkatkan saja. Karena datanya kita punya 10 tahun yang lalu, nah, sehingga kita ya ambil semua, ya, sampai 10 tahun yang lalu. Ya. Ini pre-forecast itu artinya tadi memprediksi masa lalu. Kita ingin melihat kemampuan dia memprediksi masa lalu seberapa kuat. Ini kita maksimalkan sampai 10 karena data kita 10. Kalau tadi dia tawarkan 5, jadi kita hanya memprediksi pakai 5 tahun yang lalu. Tapi kan sayang kita punya data 10 tahun kok cuma diambil 5. Kalau Bapak Ibu datanya 15 tahun ya ini dipakai 15. Jadi di sini yang number of pre-forecast observation ini to graph, nanti kita bisa lihat fungsinya apa. Itu adalah untuk menentukan seberapa lama waktu prediksi masa lalu yang akan ditampilkan. Nah, kalau sudah selesai, kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Ini adalah Y di masa lalu. Maaf, ini adalah Y yang ada di masa lalu. Dan ini adalah Y prediksi atau Y duga. Dan ini adalah yang 2021 sampai 2029, ini adalah forecast kita terhadap Y tersebut. Y-nya sekali lagi bisa apa saja. Bisa diisi apa saja, pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, kemiskinan, pengangguran, apa saja. Jadi yang tahun 2021 ke atas, ini adalah yang diprediksi. Nah, ini standar errornya, ini intervalnya, batas toleransi. Nah, sini proyeksi nanti mainnya itu di sini, di rentang ini. Nah, ini kita close saja. Ini nilai ini bisa diambil nanti untuk laporan, ya laporan apa? Nota dinas, bukan nota dinas. Kalau dari bawahan ke atasan itu namanya apa? Naskah. Apa lupa saya? Naskah dinas ya. Ya, naskah dinas bisa digunakan untuk laporan ke atasan. Angka-angka ini. Nah, yang kita simpan adalah ini, kita lihat. Ini adalah realitanya yang merah. Ya, ini kenapa tadi saya klik sampai 10 tadi itu, karena ini kita ingin melihat merahnya ini 10. Ini adalah prediksinya. Yang biru ini adalah prediksinya. Dan kita bisa melihat bahwa prediksi untuk masa lalu ini kok tidak linear dengan kejadian yang sesungguhnya di masa lalu. Berarti model ini kurang tepat untuk dipakai. Kenapa kok kurang tepat? Nanti kita akan tahu jawabannya. Ya, ini kita simpan dulu. Oke, nah, ini prediksi kita terjadi penurunan di Y tersebut. Anggaplah Y yang tadi saya pakai itu adalah angka kemiskinan, berarti akan terjadi penurunan. Sekian. Apakah mungkin terjadi peningkatan? Mungkin. Seberapa mungkin ini jarak antara biru dan hijau? Ya. Tapi hasil dari model ini tidak mungkin. Ya. Y itu akan melebihi garis hijau ini. Apakah mungkin turun lebih cepat daripada yang biru? Mungkin. Seberapa cepat? Antara biru dan hijau. Tapi dia tidak mungkin turun lebih kecil daripada hijau. Itu yang tadi di angka tadi, interval tadi ya, minus sama plus tadi. Sudah ada muncul di sini, tadi saya tutup. Oke, ini kita simpan dulu. Menurut Bapak Ibu gimana? Model ini sudah cukup baik untuk memprediksi masa depan atau belum? Kalau saya tidak puas. Kenapa? Karena ini tadi, kenyataannya segini kok, prediksinya segini. Kenyataannya tinggi kok, prediksinya seperti ini. Ini tidak akurat menurut saya. Maka saya akan mencari model yang lain. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, kita kembali ke sini, kembali ke data kita awal, kemudian kita klik model, ya, kita klik model, maka kita akan melakukan analisis time series. Nah, time series itu terbagi menjadi menjadi 2, yang univariate dan multivariate. Ini, univariate time series dan multivariate time series. Ada banyak menu yang lain, tapi karena kita sedang membahas tentang forecasting atau proyeksi, maka saya hanya akan membahas tentang time series, baik yang multi maupun uni. Nah, kalau kita sudah punya banyak variabel yang kita duga, yang berdasarkan teori itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi kemiskinan, maka kita menggunakan multivariate, tapi yang lebih sering dipakai itu ya apa yang terjadi di masa lalu itu sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.
sehingga tidak perlu lagi kita masukkan. Maka kita menggunakan univariat. Kenapa kok uni? Karena variabelnya cuma satu, yang mempengaruhi si Y tadi, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang mempengaruhi pengangguran itu cuma satu, yaitu apa? Yaitu nilai tersebut di masa lalu. Hanya satu itu saja. Kenapa kok kita berani menganggap hanya itu yang mempengaruhi? Karena nilai di masa lalu itu sudah dipengaruhi oleh banyak variabel. Daripada kita menghitung semua variabel, ya kita ambil saja hasilnya. Nah, univariat ini bisa dipengaruhi oleh ARIMA, ada GRADS, ada MIDAS, ada AR. AR itu autoregresif, ya. Kemudian ada GRADS. Kalau ARIMA ini autoregresif, integrated moving average. Nah, kita mengambil yang AR. Nah, AR ini ada dua pilihan lagi, AR1 dan AR general. Nah, yang untuk dua ini bebas mau dipilih yang mana. Untuk kali ini nanti Bapak Ibu bisa coba pakai yang general, hasilnya seperti apa, tinggal dilihat, nanti dibandingkan gambar-gambarnya itu. Nah, saya mencoba yang pakai AR1. Ketika saya klik AR1, maka akan muncul box seperti ini. Ya, muncul box seperti ini, sama untuk dependent variabelnya itu adalah Y yang akan kita prediksi. Nah, ini tahun sudah masuk di sini, tidak perlu kita masukkan lagi. Ini tidak perlu dipilih. Nah, di sini ada pilihan lag. Ya, ada pilihan lag. Lag itu adalah apakah kita akan memundurkan waktunya, bahwa kemiskinan yang ada di tahun 2020 ini hanya dipengaruhi oleh angka kemiskinan di tahun 2019 atau dipengaruhi oleh angka kemiskinan di tahun 2018 dan 2019. Nah, kalau dua berarti kita nanti akan lag 2. Tapi sementara ini untuk model yang kedua saya tidak akan melakukan lag terlebih dahulu. Apa adanya. Saya klik OK. Keluar modelnya, seperti halnya yang kita lakukan di OLS tadi, yang pertama. Nah, tapi ini adalah model. Lagi-lagi ini belum prediksi, ini baru model. Bedanya, kalau yang ini, kalau yang ini, model yang kita hasilkan dari OLS. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana hasilnya ketika kita menggunakan time series. Dalam hal ini ada AR1. Ya, sama, kita analisis, kita forecast, kita ambil 10, seperti tadi kita mau lihat semuanya 10, proyeksinya sampai 2029 ya tadi ya, 2029, interval ininya biarkan aja, alfanya tetap saya pakai yang tinggi, 95, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan keluar. Nah, sama seperti tadi, ini adalah Y yang asli, ini Y duga, dan ini adalah prediksi kita. Ya, prediksi kita mulai tahun 2021 sampai 2029 ini angka pertumbuhan ekonominya seperti ini. Intervalnya ini minus sama plus ya. Ini di atas, ini di bawah, yang ini adalah di atas. Ya, tapi ini angka ini nanti dilaporkan saja. Ini sementara saya close dulu. Kemudian saya lihat gambarnya. Nah, saya bandingkan ini gambar ini. Gimana gambarnya menurut Bapak Ibu? Model ini lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan dengan model yang menggunakan OLS. Menentukannya gimana? Kita lihat prediksi kita di masa lalu dengan realita di masa lalu. Kalau ini prediksi kita di masa lalu, ini realita di masa lalu yang merah. Ya, yang biru prediksi masa lalu, prediksi masa lalu, yang merah realita di masa lalu dan kelihatan tidak akurat. Ini kelihatan agak lebih akurat dalam memprediksi masa lalu, model yang tadi menggunakan time series AR1 ya, tanpa melakukan lag. Sehingga apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau memprediksi masa lalu sudah agak mirip ya, berarti asumsinya prediksinya ini juga akan lebih akurat. Model yang dipakai untuk memprediksi akan lebih akurat, tetap ada batas atas dan batas bawah. Dan di sini adalah ranah proyeksi. Ranah proyeksi. Proyeksi itu apa? Oh, ternyata kita memprediksi tahun depan kayaknya pandemi akan selesai. Kemudian apa? Oh, tahun depan kayaknya pemerintah pusat akan ada peraturan baru memperketat untuk penerimaan daerah misalnya. Nah, ini itu adalah proyeksi ya. Nah, kalau ada asumsi-asumsi. Kalau forecast itu adalah bagaimana fenomena yang terjadi di masa lalu kita pakai untuk prediksi masa depan. Sehingga hasil yang ada di sini ini lebih kuat daripada hasil yang ada di sini. Kenapa? Karena di masa lalunya ini lebih mirip bentuknya. Ya.
Oke, sekarang wah tapi kok masih nggak tepat ini, Wong, ini ada jarak segini. Saya masih kurang puas dengan model ini. Ya, nggak apa-apa kalau kurang puas. Memang harus begitu, jangan cepat puas. Ya. Harus. Wah, saya ingin yang lain lagi. Main lagi di sini. Buka lagi yang sama yang tadi AR1. Kita pakai AR1 dulu. Buka lagi AR1, kemudian Y-nya tetap, ya. X-nya tetap. Yang kita coba modifikasi apa? Lag-nya. Nah, tadi saya bilang yang kita lag itu adalah dependent variabelnya, ya. Y1 sampai Y1 berarti ini tidak ada lag, ya. Ini model yang ini tanpa lag tadi, ya. Ini tanpa lag. Nah, sekarang kita coba melakukan lag. Artinya lag apa? Saya ulangi lagi bahwa prediksi di tahun 2020 itu dipengaruhi oleh prediksi yang ada di tahun 2019 dan 18. Kalau tanpa lag, berarti 2020 dipengaruhi oleh 2019 saja. Nah, kita mau lag sampai 2. Ya, berarti dan 2018 dan 2019 berpengaruh untuk menentukan angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Nah, jadi ini saya pakai 2. Saya oke. Ya, nah, ini muncul Y-1 sama Y-2. Nah, tadi saya sebutkan Y-1-nya apa? 2019. Y-2-nya apa? 2018. Nah, ini sudah model yang berbeda. Nah, kita klik OK, sudah keluar modelnya, kemudian kita klik analisis, kita klik forecast, kita ingin yang merah dan birunya itu sampai 10 tahun, ininya juga sampai tahun 2029, yang lainnya tetap, nah kemudian kita klik OK. Nah, sekarang keluar hasilnya. Sekarang kita bandingkan ini 3 model ini, ya. Kita bandingkan 3 model ini. Coba saya perkecil ya, supaya bisa jejer semua. Oh, nggak bisa diperkecil ini kayaknya. Kita bandingkan 3 model ini, ya. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Model yang ketiga lebih akurat tidak dalam memprediksi masa lalu? Oh, ternyata lebih akurat. Ya, kita lihat yang merah dan yang biru fluktuasinya sama. Ya, fluktuasinya sama. Dibandingkan ini sangat tidak akurat. Ini agak akurat. Sementara model yang ketiga dengan melakukan lag lebih akurat. Sudah puas atau belum? Kalau belum puas nggak apa-apa, kita coba lagi sampai puas. Nah, saya mau coba lagi pakai lag 3 tahun. Masukkan aja lag 3 tahun, ya, pilih AR1. Ini baru main AR1, ya. Belum yang lainnya. Ya. Saya mau lag sampai 3. Ya, nggak apa-apa, kita coba aja, kita lag sampai 3, maka di sini keluar Y-1, Y-2, Y-3, kemudian kita OK, keluar modelnya, kemudian kita forecast, ini sampai 10, kemudian ini 2029, ya. Kemudian kita klik OK, nah keluarlah hasilnya. Nah, hasilnya ternyata jauh lebih akurat, ya, dibandingkan ini dengan ini. Wah, berarti kayaknya model ini lebih tepat. Nah, sehingga kita lebih puas dengan melakukan lag 3 tahun. Dan ini hasilnya, ya, ini hasilnya yang model ke berapa ini tadi? Model keempat, ya. Ini kan model pertama yang awal tadi, model kedua yang tanpa lag, model ketiga yang lagnya 2, dan ini model keempat yang lagnya 4. Dan kita nampaknya lebih percaya diri dengan model yang keempat ini untuk melakukan forecast. Sehingga kita pakai angkanya yang ini. Nah, ini adalah hasil forecast. Ini adalah hasil forecast kita untuk kasus ini adalah pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di 2021 sampai 2029. Ini batas atas, ini batas bawahnya, ini adalah batas atasnya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lihat di sini bahwa ternyata dia fluktuatif. Proyeksi kita fluktuatif cenderung menurun. Ya, fluktuatif cenderung menurun. Nah, sementara kalau di sini turun tapi flat. Ya, kalau yang model kedua tadi malah meningkat dan flat. Model kedua sama fluktuatif menurun, model ketiga fluktuatif menurun. Berarti pertumbuhan ekonomi yang ada di masa yang akan datang
itu kita bisa prediksikan, kita bisa proyeksikan bahwa akan terjadi penurunan meskipun ada sedikit fluktuasi. Dan fluktuasi terjadi di tahun berapa? Tinggal dilihat aja. Oh, ini sekitar tahun 2026 sampai 2028 ini akan terjadi peningkatan dan penurunan drastis akan terjadi di tahun 2024. Kalau kondisi perekonomian dan kebijakan yang dilakukan di 10 tahun yang lalu itu tidak ada perubahan. Tetap ya, inflasinya ya kurang lebih sama, nilai ekspor impornya kurang lebih sama, kapasitas PDRB-nya meningkat tapi ya tidak terlalu signifikan, artinya tidak ada intervensi apa-apa, maka inilah yang akan terjadi di masa lalu. Kalau pola gerak dan pola langkah kita tetap sama seperti di 10 tahun yang lalu. Nah, ini kuncinya inovasi itu sebenarnya ada di situ. Inovasi itu sebenarnya ingin upaya untuk mengubah masa lalu. Tanpa inovasi, maka ini yang terjadi. Kenapa? Karena faktor-faktor pengubah di masa lalu itu tetap. Sehingga dia yang akan mengantarkan kita kepada kondisi yang ada di masa yang akan datang. Nah, kondisi ini akan bisa diubah dengan inovasi, kebijakan yang baru, terobosan baru, itu akan mengubah. Dia itu nanti akan menjadi proyeksi, dan proyeksi itu nanti rentangnya ada di antara garis hijau dengan garis biru ini. Nah, saya kira ini secara teknis, ya, teknis melakukan forecast. Nah, bagaimana, kembali ke awal tadi, apa hubungan antara forecast dan proyeksi? Nah, proyeksi itu, forecast itu untuk melihat sebenarnya gambaran tanpa intervensi baru itu di masa yang akan datang seperti apa, sehingga proyeksi itu mainnya adalah pada asumsi. Kalau kita melakukan perbaikan kebijakan, misalnya mempermudah perizinan, maka mungkin fluktuasinya tidak akan seperti ini. Kalau kita tidak melakukan perubahan perizinan, maka investasi akan berkurang, maka penurunan ini yang akan terjadi di masa yang datang. Maka proyeksi itu adalah analisis yang sifatnya asumtif. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau ternyata yang terjadi adalah seperti ini, ya pertumbuhan ekonomi akan meningkat, maka jangan lakukan. Jadi inovasi itu tidak selalu baik ya. Inovasi itu tidak selalu baik. Kalau hasil dari model yang terbaik kita ternyata menunjukkan seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan meningkat, berarti apa? 10 tahun upaya kita untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi itu sudah baik. Kalau kita akan melakukan inovasi itu mungkin malah berisiko. Ya, malah berisiko. Kenapa? Karena upaya kita selama 10 tahun terakhir itu akan mengantarkan kita pada masa depan yang cukup positif. Sehingga upaya untuk melakukan inovasi itu kalau nggak benar, kalau benar dia akan meningkatkan, tapi kalau nggak benar dia akan menurunkan. Tapi kalau kita tidak melakukan inovasi, maka yang akan terjadi adalah peningkatan. Itu adalah forecast. Nah, ini mungkin statement yang agak kontroversial ya, dan ini direkam. Jadi tidak semua inovasi itu diperlukan. Tidak semua inovasi itu baik. Kalau ternyata hasil forecast dari model yang sudah kita yakini cukup kuat seperti ini, dan ternyata hasilnya adalah trennya positif, ya inovasi itu harus dievaluasi betul, harus dipastikan betul bahwa dia akan menambah tingkat positifnya. Jangan asal buat inovasi, asal bikin aplikasi, asal membuat terobosan, tapi ternyata malah berisiko untuk menurunkan ini. Nah, itu sudah main proyeksi. Ya, itu mainnya adalah main proyeksi. Tapi itu tadi, forecasting ini adalah kompornya proyeksi. Kalau kompornya nggak nyala, maka proyeksi nggak bisa dilakukan. Kalau kompornya tidak nyala, kita nggak akan bisa masak, meskipun semuanya udah lengkap ya. Bumbunya lengkap, alatnya lengkap, tapi kompornya nggak nyala, ya nggak bisa masak. Nah, forecast ini adalah kompornya untuk menyalakan sebuah masakan yang dinamakan proyeksi, maka forecasting ini harus dilakukan. Baik, saya kira kembali lagi, apapun bisa kita masukkan asal ada datanya. Kalau di materi saya ini judulnya itu banyak sekali, mulai dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, terserah ya, Bapak Ibu bisa masukkan angka apa saja, yang penting prosesnya untuk melakukan forecast adalah seperti itu. Kita harus melakukan iterasi model. Dengan model OLS seperti apa, tanpa lag seperti apa, time series tanpa lag seperti apa, di lag 2 tahun seperti apa, 3 tahun seperti apa, sampai menemukan model yang kita anggap paling kuat. Nah, model itu yang kita gunakan sebagai bahan dasar untuk melakukan proyeksi. Berapa banyak peningkatan yang perlu ditambahkan dan sebagainya. Baik, seperti janji saya tadi, karena kita tadi break-nya terlambat, ya mungkin
kita tidak perlu sampai full, tapi kita masih punya waktu, ya ini sudah jam 10.37, ya kita punya waktu beberapa menit, kalau memang ada yang ingin diperdalam, ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk baik teknis download Gradle-nya maupun pengoperasiannya. Saya stop share dulu ya. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa yang Ibu? Silakan Bu. Terima kasih waktunya Pak Fadilah. Saya Rahayu dari Bapeda Banyuwangi. Oke, Bu Rahayu, monggo. Pertanyaan yang pertama, Pak, terkait dengan tadi analisis LQ dan share ya. Jika itu akan kita terapkan pada data PDRB, di mana data PDRB itu ada PDRB ADHB dan ADHK. Sementara ini untuk pertumbuhan kita kan mengacunya pada ADHK, di mana ADHK itu menggunakan tahun dasar Pak 2010. Ketika kita akan menggunakan LQ itu misalkan dengan jangka waktu 10 tahun, nah itu lebih tepatnya pakai yang ADHB apa ADHK Pak? Kalau ADHK apakah tidak ada pengaruhnya misalkan melewati menggunakan tahun dasar yang berbeda, misalkan 2015 sama 2006 kan tahun dasarnya berbeda. Ini yang pertama itu. Kemudian yang kedua tentang proyeksi Pak. Apabila kita sudah melakukan forecasting, kemudian ada tambahan informasi misalkan ini untuk data pertumbuhan ekonomi misalkan ya Pak, dari nasional, provinsi kita dapat informasi proyeksi nasional sekian, provinsi sekian. Nah itu bagaimana kita akan meramunya dengan hasil forecasting kita Pak, memajukannya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Fadilah. Baik, silakan mungkin ada yang lain dulu, saya tampung mungkin 3 pertanyaan sekaligus supaya lengkap, supaya cepat. Ada lagi? Izin bertanya Pak, Yunika dari Sragen. Iya Bu, monggo Bu. Ini Pak, yang pertama, apabila perencanaan itu kan juga perlu melihat kebijakan dari pusat ya Pak ya. Misalnya dari pusat itu kan menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% gitu sampai dengan 2025 kalau nggak salah. Atau 2024 7%. Nah itu kalau sudah ada target-target tertentu itu bagaimana kita melakukan proyeksinya gitu. Terus yang kedua, misalnya untuk melihat forecastingnya pertumbuhan penduduk, sekarang ini kan terjadi wabah COVID ya Pak, kemungkinan ada banyak kematian juga. Nah itu ketika ada faktor-faktor tertentu yang bisa mempengaruhi angka tersebut, bagaimana kita menyikapinya. Misalnya terkait dengan ekonomi dulu 98 ada krisis moneter, itu kan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga. Tahun ini juga katanya pertumbuhan ekonomi bakal minus juga. Nah itu mohon masukannya kira-kira ketika ada efek-efek tertentu yang mempengaruhi angka-angka yang biasanya linier, misalnya selalu naik, selalu turun, nah itu bagaimana kita menyikapinya Pak. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin satu lagi. Izin Pak Fadilah. Ya. Saya Rika dari Lombok Utara. Bu Sarlita. Rika dari Lombok Utara. Rika Pak. Ya. Gini Pak, mohon untuk nanti di yang latihan Excel itu Pak, mungkin nanti khawatir tadi ada yang nggak terdengar jelas begitu Pak. Apa latihan Excel tadi bisa dibagi Pak? Banyak Bu. Excel latihan untuk. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ini saya kayaknya melakukan kesalahan nih, saya tidak merecord tadi ya. Saya lupa pencet record tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti saya rekam sendiri. Saya ngomong sendiri, saya rekam sendiri, nanti bisa saya. Ini kayaknya tombol recordnya lupa, saya tidak pencet tadi, padahal saya harusnya pencet. Karena sesi yang kedua tadi ya. Tapi nanti saya buatkan lagi lah tutorial ya, video tutorial nanti saya akan rekam, karena saya tadi minta Mbak Cika untuk rekam, kemudian saya jadi host sehingga yang bisa merekam saya, kemudian saya lupa ya, tidak rekam. Baik, ya, terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi memang betul, yang pertama untuk terkait dengan LQ memang harus menggunakan tahun dasar karena tadi contoh yang tadi saya sebutkan itu adalah tenaga kerja ya. Jadi angka-angka yang saya ambil kan tadi dari St. Louis ya, dari Amerika. Nah kalau jumlah orang itu kan tidak ada inflasi, tidak ada deflasi dan sebagainya. Jadi kan tetap sehingga jumlah orang satu di 10 tahun yang lalu itu ya sama dengan 2020. Tapi kalau uang itu kan berbeda. Uang di tahun 2000 dengan 2020 itu uang 1.000 itu berbeda nilainya. Kemudian tempat juga sama, uang 1.000 di kota dan di desa itu nilainya juga berbeda. Nah maka memang benar harus menggunakan harga konstan. Jadi dikembalikan dulu. Kalau saya dulu saya tarik itu bisa dihitung Bu. Ada caranya sendiri. Jadi tidak perlu menggunakan kalau memang dirasa kurang tepat ya tidak perlu menggunakan ADHK yang sudah dibakukan 2010. Itu bisa dihitung sendiri. Asal kita tahu inflasinya itu berapa, bisa kita hitung sendiri. Tapi begini, misalnya 2 tahun yaitu tahun 2000 yang akan kita lakukan adalah 2004 sampai 2019 itu yang akan kita LQ ya. Padahal ADHK-nya tadi kan tahun 2010. Nah, kita bisa menghitung sendiri nilai ADHK misalkan di tengah-tengahnya ini berapa 2014 sampai 2019. Misalnya 2017. Nah, 2017 sehingga nilai angka yang ada di tahun 2019 kita masukkan ke tahun 2017, yang 2014 kita jadikan 2017. Asal kita punya data inflasi, data inflasi pasti ada ya. Nah, sehingga nanti yang kita masukkan ke dalam LQ dan SIFSHARE itu semuanya adalah di tahun 2017. Nilai rupiah di tahun 2017. Jadi bukan nilai apa adanya. PDRB 2014 kita masukkan, PDRB 2019 kita masukkan, sudah dianalisis. Memang betul nggak bisa. Terima kasih. Tadi saya lupa menjelaskan karena angka yang tadi saya pakai contoh itu adalah angka jumlah orang ya. Karena jumlah orang itu tidak berubah ya, itu tetap sifatnya statis. Nah, kalau uang itu memang harus dikonstankan dulu. Itu ada sendiri nanti rumusnya bagaimana cara menghitung nilai uang di tahun 2019, 1.000 itu berapa di tahun 2017 itu ada. Nanti kalau memang diperlukan saya bisa share rumusnya karena dulu saya juga pakai itu, pakai cara. Tapi tidak tahu kalau di pemerintahan itu apakah harus pakai ADHK itu ya, apa boleh menghitung sendiri? Kita seringnya ini Pak untuk pertumbuhannya saja itu ke ADHK itu yang lakukan forecast. Nah untuk yang ADHP-nya itu digunakan untuk yang mengukur kontribusi. Ya, oke. Ya jadi itu bisa yang penting tahunnya harus sama ya Bu. Jadi tahunnya harus disamakan, distandarkan karena masalahnya uang ya, dan uang ini kan berubah-ubah nilainya. Baik, pertanyaan dari Bu Rahayu dan Bu Yunika ini nampaknya ada yang mirip ya, cuman tadi kalau Bu Rahayu itu menanyakan kalau ada kebijakan pusat, tapi kalau Bu Yunika mengatakan ada faktor eksternal seperti COVID, krisis, dan sebagainya. Ini bagaimana dengan forecast? Nah, ini begini, forecast ini memang kelemahannya adalah dia tidak sensitif dengan krisis. Ya, karena dia menganggap krisis itu tidak terjadi setiap hari. Krisis itu tidak terjadi setiap tahun. Sehingga kalau kita mempertimbangkan sesuatu yang tidak terjadi secara konstan untuk memprediksi masa lalu, itu dalam konteks ARIMA itu malah dianggap tidak ilmiah. Faktual tapi tidak ilmiah. Ya, RPJMD, pelatihan RPJMD. Hah? Nah, karena saya hostnya ini. Jadi repot harus ngemut juga. Nah, karena sesuatu yang bersifat extraordinary, ya, sesuatu yang bersifat extraordinary itu tidak bisa dipolakan. Karena tidak bisa dipolakan, tidak bisa diprediksi. Jangankan ambil contoh COVID. COVID ini terjadi bulan apa? Bulan Maret. Ya. Boomingnya, COVID-nya sudah terjadi karena namanya aja COVID-19 sejak tahun 2019 sudah ada. Tapi bulan Februari, Bapak Ibu bayangkan sekarang, bulan Februari kemarin ini, Bapak Ibu membayangkan nggak akan terjadi kondisi seperti ini? Nggak ada yang membayangkan. Bulan Februari, bulan Januari itu nggak akan tahu kita sekarang jadi Zoom seperti ini. Ya. Bayangan kita di bulan Februari,
Itu kita ini semua kumpul di Malang, ya kan, hari ini, kemudian kita ngobrol berbiak. Bulan Februari itu. Kemudian bulan Maret perubahan itu begitu terjadi. Nah, forecasting itu menganggap hal-hal yang bersifat extraordinary ini tidak bisa dipolakan. Sehingga hal yang tidak bisa dipolakan tidak bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Jadi yang bisa kita lakukan untuk prediksi itu adalah sesuatu yang bisa kita polakan. Apa itu yang bisa kita polakan? Adalah segala faktor yang membentuk data di masa lalu. Nah, makanya data, misalkan tadi data pertumbuhan ekonomi saya punya mulai dari tahun 2009, nilai pertumbuhan ekonomi berapa, 2010 nilai pertumbuhan ekonomi berapa, 2011 sampai 2019. Tiap-tiap angka itu, pembentuknya itu sudah banyak sekali faktor, termasuk kejadian-kejadian luar biasa di tahun masing-masing. Dan itu yang dipolakan oleh forecasting, sehingga itu digunakan sebagai untuk kalau gunung meletus di tahun serentak ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kejadian extraordinary kemudian dipaksakan untuk dibuat pola, itu malah hasil prediksinya akan hasil forecastingnya malah justru akan rusak. Bahwa faktanya itu terjadi itu adalah ranahnya proyeksi, bukan ranahnya forecasting. Nah, itu makanya saya membedakan. Tapi kita tidak bisa melakukan proyeksi kalau kita tidak melakukan forecasting. Problemnya di situ. Kebijakan yang luar biasa, perubahan dari pusat, itu bagaimana pengaruhnya? Kalau di masa lalu itu sudah sering terjadi, maka itu sudah include di dalam angka pertumbuhan ekonomi di 10 tahun terakhir tadi. Kalau itu terjadi berkali-kali, ya, kalau cuma satu kali aja ya itu mungkin jadi outlier. Tapi kalau kebijakan di tingkat pusat ternyata terjadi perubahan DAU atau DAK ditambah, DAK dikurangi, itu bagaimana? Kalau itu sering terjadi, itu sudah include di dalam angka pendapatan, angka pembentuk pendapatan daerah di 10 tahun terakhir kemarin itu. Kalau itu sering terjadi. Tapi kalau itu terjadi 10 tahun sekali, nah itu sama seperti COVID tadi, tidak bisa dimodelkan. Itu ranahnya menjadi proyeksi, tidak masuk dalam ranah forecasting. Nah, jadi kejadian yang terjadi 10 tahun sekali, 5 tahun sekali, itu tidak bisa dimodelkan. Kecuali kalau kejadian itu berulang-ulang, misalnya pandemi ini terjadi setiap 5 tahun sekali terjadi pandemi, dan kita punya data, dampak pandemi di 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sampai 10 tahun yang lalu, dan itu bisa dimodelkan, dan itu sudah menjadi model statistik. Tapi kalau kejadiannya 100 tahun sekali, ya nggak bisa jadi model statistik. Statistik minimal tadi saya katakan 10 tahun. Kalau kejadiannya 100 tahun sekali tidak bisa dimodelkan. Yaitu kelemahan dari statistik. Jadi itu masih diberi ruang, yaitu ranahnya untuk proyeksi. Nah, oleh karenanya sekarang ini banyak proyek di pemerintahan daerah itu untuk mengubah asumsi-asumsi karena COVID tadi. Ya, seperti kami di VIA ini sekarang di Jawa Timur itu ada beberapa daerah yang meminta untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan target RPJMD karena adanya COVID. Itu bukan statistik yang kita pakai sudah. Jadi misalnya apakah dengan adanya COVID ini berdampak terhadap target pembangunan jalan rusak misalnya. Nah, itu kita lakukan kajian dan banyak kualitatifnya. Apakah dengan adanya COVID ini target misalnya cakupan penanganan PMKS itu berkurang atau tidak, itu menjadi proyek. Dan itu proyek insidentil. Ya, itu proyek insidentil. Dan itu kalau di Jawa Timur yang saya tahu itu sudah banyak bapeda-bapeda yang membuat evaluasi terhadap ketercapaian RPJMD akibat COVID. Yang menarik itu kemarin itu adalah tentang Linmas ya. Target Linmas itu kan adalah cakupan pemantauan Linmas, yang itu targetnya adalah 365 hari. Dan ini ada atau tidak ada COVID, ya, dari teman-teman di Linmas, ya kita tetap tiap malam harus melakukan pemantauan, sehingga target kita 365 itu tidak berubah. Oke, nggak apa-apa, ada alasannya. Tapi pembangunan jalan berubah karena ada refocusing anggaran. Itu hal-hal yang bersifat insidental, penanganannya seperti itu. Jadi penanganannya bukan ranah statistik dan bukan ranah forecasting untuk menangani hal itu. Sama juga dengan pertumbuhan penduduk tadi berdampak akibat COVID, kemudian kebijakan pusat merubah target dan sebagainya, itu juga sama. Jadi kalau kejadian itu berulang-ulang, minimal 10 ada data 10 kurun waktu terakhir, itu bisa kita polakan. Tapi kalau cuma satu kali dalam 30 tahun, satu kali dalam 10 tahun, itu nggak bisa kita polakan. Itu ranahnya ke kualitatif, nanti larinya ke riset-riset kualitatif.
Kalau statistika nanti terhambat di jumlah observasi. Jumlah observasinya harus minimal 10. Kalau data tahunan, kalau saya malah mintanya 30 biasanya. Oke, saya kira itu untuk yang Excel nanti saya share ya, Bu Rika ya. Saya share di sini aja, di grup. Ya Pak, terima kasih. Atau nanti saya kirimkan ke Mbak Cika, karena harus saya rapikan dulu, karena tadi sudah kita berupaya kita modifikasi ke sana. Dan mohon maaf ini karena saya lupa ngeklik record sehingga tutorial Gretelnya, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu cari di YouTube sudah banyak sih, tapi nggak apa-apa, nanti saya tunjukkan yang saya buatkan sendiri video khusus yang untuk tutorial Gretelnya. Nggak apa-apa Pak, Excelnya aja juga boleh. Excelnya aja ya. Oke, baik. Baik, karena waktu kita sudah melewati ini, saya tadi menjanjikan sebelum jam 11, ini sudah hampir jam 11 kita baru terakhir. Kalau masih ada yang kurang jelas, masih ada yang ditanyakan, bisa kontak panitia. Ya, saya ada nomor saya di situ, nanti kita langsung. Mungkin demikian dari saya. Kalau ada lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk peningkatan kapasitas Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan yang ada di kesehariannya. Saya kira mungkin demikian dari saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.